Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita bisa bertemu berkumpul di tempat yang Allah muliakan. Dan hari ini kita melaksanakan kajian beda dari biasanya. Ya, sebelumnya kita mulai ba'da zuhur sekitar jam 12.30. Betul ya? Nah, hari ini kita memulai lebih awal, yakni di jam 7.30 sampai dengan insyaallah jam 8.30. Saya mohon maaf karena barusan terlambat memulai. Sudah berusaha untuk hadir tepat waktu, bahkan sebelum jam 6:30 setengah 8 sudah di sini. Tapi qadarullah, itulah lemahnya kita manusia. Oleh Allah diberikan keinginan untuk buang air kecil saja, kita tidak sanggup untuk menahannya. Ya. Jadi disinilah kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh sombong di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ngomong sembarangan, ya, menganggap dirinya punya kuasa yang luar biasa. Ternyata oleh Allah diberikan ujian, tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang angin, repotnya luar biasa. Bahkan ketika kita berusaha untuk menahan, ya, ingin tidak buang air kecil, ingin tidak buang air besar, ingin tidak buang angin, ya kalau sudah Allah takdirkan kita harus mengeluarkan, tidak bisa kita hindari. Ya, makanya saya tadi ke toilet ikhwan yang di sini, aduh, ada orang di dalam gitu ya. Coba ke atas, di atas punya akhwat, nunggu lagi di bawah, lama gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ada toilet yang kosong di belakang dan kenikmatan itu dirasakan. Ya, jadi harus banyak-banyak apa? Bersyukur, bukan untuk hal yang besar, untuk hal yang kita anggap kecil pun kita harus bersyukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak mungkin bisa mensyukuri yang banyak. Ya. Jadi kalau yang sedikit tidak bisa kita syukuri, apalagi yang banyak. Baik adik-adik, anak-anak sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Dan pada hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Bab berkaitan dengan memuliakan ilmu dan ahli ilmu atau para ulama. Nanti kita akan tahu apa yang dimaksud oleh Imam Az-Zarnuji dengan bab yang beliau tuliskan ini. Ya, kata beliau, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi. Ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu, seorang pencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. Ini tolong dicatat ya. Sesungguhnya seorang pencari ilmu
tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya atau dan para ulama, wa ta'zimil ustadzi, dan memuliakan para ustadz, para guru, wa tauqirihi, dan menghormatinya. Jadi kunci agar kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kita dapatkan adalah kita menghormati dan memuliakan ilmu serta ahli ilmu, yaitu para guru, para ustadz, para ulama. Ya. Siapa di sini yang ingin mendapatkan ilmu? Oke, alhamdulillah. Siapa di sini yang ingin mendapatkan manfaat dari ilmu yang didapatkan? Alhamdulillah. Semoga yang angkat tangan dan mengatakan aku diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Oke, sudah. Jadi ilmu ini pernah kita bahas sebelumnya, menjadi salah satu kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan dunia maka dengan ilmu, yang ingin mendapatkan akhirat maka dengan ilmu, dan siapa yang ingin mendapatkan keduanya, artinya dunia dan akhirat, maka hendaknya juga dengan ilmu. Dan ilmu itu harus bernilai kemanfaatan untuk kita semua, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita punya ilmu tapi ilmu kita tidak bermanfaat untuk diri kita dan juga tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya, karena itu akan menjadi ilmu yang mubazir. Orang tahu tentang kesehatan misalnya, tapi dia tidak mau melaksanakan atau tidak mau mengamalkan ilmunya. Kira-kira bermanfaat nggak buat dirinya? Enggak. Bermanfaat nggak buat orang lain? Orang kuliah tinggi-tinggi, masuk fakultas kedokteran, sudah jadi dokter, tapi dia menjalani kehidupan dengan menyalahi ilmu yang dia dapatkan dan tidak mau menolong orang, mengobati orang lain. Ada manfaat? Tidak. Maka Rasulullah Muhammad SAW beliau berdoa. Ya, apa doa beliau? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat di poin pertama. Ya, artinya ya kita harus punya ilmu dan harus bermanfaat. Kemudian ya disebutkan di sini bahwa ya kata Imam Az-Zarnuji, dikatakan oleh seseorang bahwa seseorang tidak akan sampai pada suatu tujuan kecuali dengan penghormatan dan tidak akan terjatuh kecuali dengan meninggalkan penghormatan. Termasuk juga dalam hal mencari ilmu. Kalau kita menghormati ilmu, menghormati para ulama, para guru, para ustadz, maka kita akan sampai pada tujuan kita itu mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita tidak menghormati ilmu itu, tidak menghargai ilmu itu, tidak menghargai para guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka kita tidak akan sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Ya, nanti akan lebih detail dibahas oleh Imam Az-Zarnuji bagaimana kita menghormati ilmu, bagaimana cara kita menghormati para guru. Kemudian penghormatan itu lebih utama daripada ketaatan. Tidakkah Anda melihat bahwa seseorang tidak kafir hanya dengan kemaksiatan dan seseorang dapat kafir dengan meninggalkan penghormatan? Ada yang paham nggak maksud dari kalimat ini? Jadi seseorang tidak akan kafir hanya dengan kemaksiatan. Ada kalanya orang dia melakukan kemaksiatan, tapi hatinya masih percaya sama Allah, masih percaya sama Rasulullah SAW, percaya akan adanya hari
akhir. Tapi dia masih melakukan apa? Masih melakukan kemaksiatan. Masih sholat, tapi maksiat juga masih suka dilaksanakan. Tapi kalau orang sudah tidak memiliki penghormatan, maka dia bisa menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu bukti adalah iblis. Iblis itu sebelumnya adalah makhluk Allah yang taat, berada bersama para malaikat. Tapi ketika iblis sudah tidak lagi menghormati Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis dikatakan kepadanya oleh Allah, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis dikatakan oleh Allah dan juga para malaikat ketika itu dikatakan oleh Allah, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud untuk menghormati. Maka dalam hal itu semuanya sujud kecuali iblis. Iblis tidak menghormati Allah, iblis juga tidak menghormati Adam alaihissalam sebagai makhluk yang Allah perintahkan untuk dihormati. Maka ketika itu juga Allah melabeli iblis sebagai makhluk yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang banyak orang-orang yang menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menistakan ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi pemicu mereka melakukan itu? Sesungguhnya karena mereka tidak menghormati, tidak menghargai, tidak memuliakan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka jatuh pada perkara yang tergolong kategori kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Az-Zarnuji mengatakan, ya, di antara wujud memuliakan ilmu adalah dengan menghormati guru. Jadi kalau kita ingin menghormati atau ingin memuliakan ilmu, maka hormati guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Nanti kita akan temukan kondisi di mana saat kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan yang positif kepada guru-guru kita, maka Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Tapi saat kita tidak menghargai, tidak menghormati, tidak memuliakan guru-guru kita, jangan harap kita akan mendapatkan ilmu dengan mudah. Ada nggak di sini yang merasakan ngafalin satu pelajaran susahnya minta ampun? Ada nggak? Ada. Nah, kalau ada yang merasa begitu, coba kalian introspeksi. Jangan-jangan bukan karena pelajarannya yang susah. Jangan-jangan bukan kitanya yang kurang cerdas. Tapi jangan-jangan sikap kita kepada guru yang mengajarkan ilmu itu belum sesuai dengan tuntunan agama. Jangan-jangan kita ini bukan gak bisa matematika. Jangan-jangan kita ini bukan kurang pintar. Jangan-jangan bukan guru matematikanya yang kurang pandai mengajarkan kepada kita. Jangan-jangan bukan pelajaran matematikanya yang sulit, tapi kitanya yang tidak menghormati guru matematika tersebut. Ya. Kata Imam Az-Zarnuji, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika mau, ia boleh menjualku. Jika mau, ia boleh tetap menjadikanku sebagai budak. Dan jika mau, ia boleh membebaskanku. Ini adalah ungkapan dari seorang Ali bin Abi Thalib untuk menyanjung para guru yang mengajarkan ilmu kepada beliau. Jadi walaupun satu huruf yang diajarkan, maka dia adalah guru dan dia adalah budak bagi guru tersebut. Artinya harus nurut sama guru. Ya, sampai diungkapkan, kalaupun guru ini mau menjualku, ya silahkan. Mau tetap menjadikanku sebagai budak, juga silahkan. Mau menjadikanku sebagai hamba yang merdeka juga silahkan. Ya. Kemudian disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, ya, sesungguhnya orang yang mengajarimu satu huruf yang kamu butuhkan dalam urusan agama, sejatinya ia adalah bapakmu dalam agama.
Jadi kalau kalian punya guru, maka guru itu adalah ayah bagi kalian, adalah orang tua bagi kalian. Maka sering kita mendengar ungkapan bahwa gurumu adalah orang tuamu di sekolah. Sebagaimana halnya orang tuamu adalah gurumu di rumah. Sekali lagi, guru adalah orang tua di sekolah, orang tua adalah guru di rumah. Artinya kita harus memberikan penghormatan yang sama kepada guru-guru kita ataupun kepada orang tua kita. Ya. Guru kami Asy-Syaikh Imam Sadiduddin As-Siroji berkata, guru-guru kami berkata, siapa yang menginginkan anaknya menjadi seorang alim, hendaknya ia memperhatikan para fuqaha yang terasing, menghormati mereka, mengagungkan mereka dan memberi mereka sesuatu. Jika nanti anaknya tidak menjadi seorang alim, maka cucunya lah yang akan menjadi seorang yang alim. Jadi ini sebuah arahan, sebuah himbauan. Ya, kalau misalnya kita ingin menjadi seorang alim, seorang ulama, seorang intelektual, maka yang harus kita lakukan adalah menghormati ilmu, memuliakan ilmu, memuliakan para guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Atau kita ingin anak-anak kita kelak menjadi seorang yang alim, kita juga harus menghormati ilmu, menghormati para ulama, menghormati para fuqaha, ahli fiqih. Ya. Nah, kalau misalnya anak kita tidak bisa jadi seorang ulama, maka nanti mungkin akan diteruskan oleh cucu kita. Karena terkadang harapan kita, keinginan kita, doa kita itu tidak akan langsung Allah kabulkan seketika. Kalian tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari keturunan mereka Allah kirim seorang imam, seorang pemimpin yang akan memimpin umat manusia, ya, mengajarkan ajaran tauhid, mengajak beriman kepada Allah dan seterusnya. Ternyata sosok yang mereka harapkan itu, yang mereka idamkan itu, Allah wujudkan setelah beberapa ratus tahun yang kemudian. Dengan lahirnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bicara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail itu kan bertemunya cukup jauh. Nasabnya itu bertemu cukup jauh. Bukan kakeknya langsung. Ya, tapi kakek dari kakeknya, dari kakeknya dan seterusnya. Ya. Kemudian wa min tauqiril muallim, di antara bentuk menghormati, memuliakan seorang alim atau seorang guru adalah Allah yamshiya amamahu. Yang pertama adalah tidak berjalan di depannya. Jadi diusahakan tidak berjalan di depan guru sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan kepada seorang guru. Ya, jadi kalau misalnya ada guru kita di depan, kemudian kita ada di belakangnya, wayahna. Kalau kata Imam Az-Zanuji, tuturkeun di pengkerna. Jangan kita salib. Ya, kan anak-anak sekarang, mohon maaf ya, saya menemukan orang misalnya, ada anak, gitu ya, ketemu dengan gurunya, dia lagi naik motor, gitu ya, kemudian sengaja dikebutkan, Pak, oi, udah mah teriak, ngeduluin dan manggilnya woi gitu, bukan Pak. Pak punten kapayunan. Mungkin itu lebih baik dibandingkan dengan sekedar apa? Sekedar berteriak, melambaikan tangan, lalu kemudian meninggalkan guru tersebut. Ya. Wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk di tempat duduknya. Jadi tidak duduk, tidak berjalan di depannya, tapi berjalan di belakangnya. Yang namanya murid, yang namanya, mohon maaf ya, kalau guru kita anggap sebagai pemimpin,
Berarti yang dipimpin itu di belakang, yang memimpin di depan. Yang kedua, tidak duduk di tempatnya. Jadi kalau di kelas itu kan guru itu punya tempat khusus. Ada meja, ada kursi khusus. Maka salah satu bentuk penghormatan kita kepada guru kita adalah kita tidak duduk di kursi, apalagi di meja guru. Ya, kadang ada anak-anak, ada murid, ya, yang ketika gurunya tidak ada, mempengaruhi bapak, mempengaruhi ibu, duduk aja, terus goyang-goyang di kursinya, atau yang lebih parah lagi ngelelewe guru. Misalnya gurunya, mohon maaf, kacamatanya agak turun ke sini, terus tiba-tiba ada anak datang maju ke depan, duduk di meja guru, terus dia bilang, halo anak-anak, apa kabar? Sambil ngelelewe guru yang dimaksud. Itu adalah tindakan tidak menghormati dan tidak memuliakan guru. Ya. Kemudian wala yabtadi al-kalam indahu illa biidnihi, dan tidak memulai pembicaraan di hadapannya kecuali dengan izinnya. Jadi pastikan tidak memulai pembicaraan sebelum guru berbicara. Ya, kecuali dengan izinnya. Wala yukthirul kalam indahu, dan tidak banyak berbicara di hadapan guru. Jadi diusahakan sebagai murid, ya, tidak banyak berbicara ketika guru sedang menjelaskan, ketika guru sedang mengajar. Ya. Mungkin kita temukan beberapa kelas selalu berisik atau sering berisik ketika pelajaran sedang berlangsung karena tidak tahu ilmunya, tidak paham bahwa itu adalah salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk tidak menghormati guru. Dan ini akan menjadi salah satu sebab kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Ya. Coba nanti apa yang kita pelajari ini kalian praktekkan. Jangan cuma jadi ilmu masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kita praktekkan. Saya berani memastikan bahwa kalian akan mendapatkan perubahan yang positif dalam diri kalian. Ya, saya merasa senang ketika melihat anak-anak di sini, masya Allah, ya, wajahnya bercahaya. Ya, auranya beda, betul. Ini saya bicara bukan karena saya diundang ke sini, tapi memang auranya berbeda ketika kita bicara dengan ahli masjid, dengan ahli ilmu. Ya. Nah, kita lihat di beberapa tempat, ya, anak-anak muda yang jauh dari ilmu, jauh dari agama, bicaranya tidak tertata, ya, sikapnya juga kasar, ya. Pokoknya banyak hal yang buruk yang melekat pada diri mereka. Padahal mereka juga pernah belajar, pernah mendapatkan ilmu, punya guru. Ternyata salah satu rahasianya adalah karena mereka tidak menghormati ilmu dan tidak menghormati guru. Kalian pernah lihat ada video murid membuli gurunya? Pernah? Ya. Apalagi kalau sudah sampai berani melakukan hal seperti itu. Guru menghukum atau memberikan sanksi kepada muridnya, diviralkan, videonya disebarkan, dan dianggap ini sebagai salah satu bentuk apa? Sebagai bentuk kekerasan guru di lingkungan sekolah. Tapi ketika ada murid yang melakukan bullying kepada gurunya, ya terkadang ini tidak diviralkan. Ya, padahal jelas ini menjadi salah satu sebab kemudian generasi bangsa ini tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka dapatkan. Wala yas'alu syai'an inda malalatihi, dan jangan bertanya sesuatu kepada guru ketika guru terlihat lelah. Jadi seringkali ya mungkin atau ada kondisi di mana kita melihat guru kita itu dalam keadaan capek. Ya, entah mungkin di rumahnya ada masalah, atau mungkin sebelum mengajar di kelas kita memang sudah terporsir energinya, pikirannya, dan sebagainya. Lantas datang ke kelas kita, kemudian kita lihat
Kenapa ya si bapak ini, ibu ini kok wajahnya berbeda, kayak yang sudah letih gitu, kayak yang sudah capek gitu. Maka diusahakan tidak bertanya, ya, sampai kemudian kita lihat ekspresinya lebih cerah, lebih lebih bahagia begitu ya. Wa yura'iyal waqta, dan hendaklah menjaga waktu, memanfaatkan waktu. Jangan sampai ketika kita berada di kelas kemudian kita malah sengaja membuang-buang waktu yang kita miliki, sehingga waktu yang tersisa untuk guru kita mengajar menjadi sangat sedikit. Ya. Kadang ada anak yang sebelum belajar itu, ajak ngobrol si bapak, ajak ngobrol si ibu. Diajak ngobrol, ditanya ini dan itu, ya kan sebagai guru harus menjawab begitu, harus merespon. Sampai kemudian waktunya banyak terkuras, banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian 10 menit menjelang bel berbunyi, bel pergantian jam, barulah guru ini punya waktu untuk mengajarkan. Baru menyampaikan 1-2 patah kata, tiba-tiba bel dan anak-anaknya sorak-sorai, yes katanya, ya, yes, waktunya habis, ya. Bahkan kata Imam Az-Zarruji, wala yaduqqal bab, dan jangan mengetuk pintu, bal yasbiru hatta yakhruja, tetapi hendaknya bersabar sampai guru itu keluar, ya. Jadi ini ada kalanya, mohon maaf ya kalau di beberapa tempat, termasuk mungkin di dalam tradisi masyarakat Arab, masyarakat Timur Tengah dulu, katakanlah tempat belajar itu adalah masjid. Dan guru itu punya kamar khusus di masjid itu. Jadi ada semacam mihrab mungkin ya. Semacam mihrab. Nah, ketika pun waktu belajar itu sudah tiba, maka diusahakan tidak ngetuk. Tok 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 tok. Pak, ayo Pak, atau Ustadz, cepat Ustadz, ini udah mau mulai nih. Diusahakan jangan seperti itu. Tapi yasbiru hatta yakhruja, bersabarlah sampai guru itu keluar menemui kita para muridnya, ya. Kemudian falhasil kesimpulannya, seorang penuntut ilmu harus mencari ridho gurunya, menjauhi kemurkaannya, melaksanakan perintahnya selama bukan maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini juga menjadi kunci ya. Kita sebagai murid harus mencari keridhaan guru kita. Ya, kenapa saya katakan kita? Karena saya pun punya guru. Kalian punya guru, saya pun punya guru. Kita harus sama-sama menghormati guru-guru kita, harus membuat guru-guru kita ridho kepada kita. Ya, dan harus menjauhi kemurkaan guru kita. Jangan sampai kita melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang membuat guru kita tidak ridho sama kita dan akhirnya ilmu kita tidak berkah. Ya, bahkan kita harus melaksanakan perintah guru kita selama perintah itu bukan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada satu makhluk pun dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Ini saya angkat lagi. Kemarin sempat viral karena ada masalah terkait pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri. Kalian tahu beritanya? Oke. Ada di sini anak Paskibra enggak? Ada? Oke. Seandainya ada begitu ya. Coba saya ingin bertanya. Memakai jilbab itu perintah siapa? Perintah Allah. Yakin ya? Yakin perintah Allah. Ya, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan Rasul sampaikan dalam hadisnya bagaimana kita ini atau para wanita muslimah harus menutup auratnya dan harus mengenakan jilbab untuk menutupinya. Lantas kemudian dengan alasan tertentu
dengan alasan keseragaman lah, dengan alasan inilah, dengan alasan itulah, kemudian diperintahkan bahwa para wanita anggota paskibraka kalau ingin dikukuhkan dan kalau ingin dilibatkan dalam pengibaran bendera pusaka harus melepaskan jilbabnya. Dan saya juga melihat ya kemudian gaya rambut mereka disamakan semuanya. Jadi rambutnya begitu semua ya, kayak punten kayak rambutnya polwan kalau dulu ya. Jadi itu yang disebut dengan apa katanya sikap tampang. Nah, akhirnya mereka melepaskan jilbabnya. Dan itu jelas adalah bentuk pelanggaran kepada Allah. Padahal la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan inna asyaron nasi man yudhibu dinahu lidunya ghairihi wa bimaksiatil khaliq. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang membuang agamanya demi mengincar dunia orang lain dan dengan bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jadi orang-orang yang membuang agamanya, menanggalkan agamanya, melepaskan syariat yang Allah tetapkan, bahkan sampai meninggalkan akidahnya, itu adalah orang yang paling rugi, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berani melakukan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan wa min tauqirihi, di antara bentuk penghormatan kepada guru adalah tauqiru auladihi, adalah menghormati putra-putranya, anak-anaknya. Jadi kalau kita menghormati guru kita, kita pun harus menghormati anak-anak dari guru kita. Jangan sampai kemudian udah mah kita kurang suka dengan gurunya, kita juga tidak berbuat baik kepada anaknya. Oh, cenah si bapak eta pika sebeleun pisan urang cirian budakna cenah. Nu mana budakna? Urang arah gitu. Ya, saya sering mendengar kalimat-kalimat ini. Karena kita tidak suka sama gurunya, kita kemudian nyirian anaknya. Akhirnya ilmunya tidak dapat, keberkahannya apalagi. Yang ada kita dapat dosa, ya. Nah, ada salah satu contoh yang diungkapkan oleh Imam Az-Zanuji. Ada salah seorang imam senior, ya, imam yang sudah senior, yang sudah tua di wilayah Bukhara. Dia ikut duduk dalam suatu majlis, lalu kemudian kadang dia berdiri di tengah-tengah pelajaran. Jadi di tengah-tengah pelajaran dia berdiri, maka orang-orang menanyakan hal itu. Ya, bahkan ada yang menyebutkan bahwa imam ini dia sedang duduk seperti saya di sini misalnya, kemudian tiba-tiba dia berdiri, kemudian duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Lalu ditanyakan sama yang lain, kenapa Anda bersikap seperti itu? Tiba-tiba duduk, tiba-tiba berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, duduk lagi. Maka dia mengatakan, sesungguhnya putra guruku sedang bermain bersama anak-anak di jalan, di gang. Dan kadang-kadang ia datang ke pintu masjid, tapi cenah lagi main tuh tiba-tiba anak ini, ya anak guruku itu datang ke pintu masjid. Maka ketika aku melihatnya, aku berdiri sebagai bentuk penghormatan untuk guruku. Jadi menghormati gurunya, dia pun akhirnya menghormati anaknya dalam rangka apa? Mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab ini, ya, bahwa Khalifah Harun al-Rasyid pernah mengirim putranya kepada Imam Al-Asma'i supaya diajari ilmu dan adab. Ya. Pada suatu hari Khalifah melihat Al-Asma'i berwudu dan mencuci kakinya. Sementara putra Khalifah tadi, ya,
menuangkan atau sementara putra khalifah tadi yang menuangkan air ke kaki gurunya. Ya, melihat hal itu sang khalifah langsung menegur Al-Asma'i dan berkata, "Aku mengirim putraku supaya Anda mengajarkan ilmu dan adab kepadanya. Kenapa Anda tidak menyuruhnya menuangkan air dengan salah satu tangannya dan mencuci kaki Anda dengan tangan yang lainnya?" Jadi ini adalah salah satu bentuk penghormatan kepada guru. Jadi kata Imam Az-Zanuji bahwa seorang murid pun ketika dia menghormati guru, dia pun harus mau membantu pekerjaan gurunya. Ya. Jadi tadi disebutkan kisah tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya sebenarnya kalau saya lihat versi aslinya, ini kayaknya yang terjemahan ini ada sedikit kesalahan dalam menerjemahkan ya. Saya coba baca yang versi aslinya ya di sini. Anal Khalifata Harun Ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Asma'i. Bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid beliau mengirim putranya kepada Imam Al-Asma'i liyu'allimahu al-ilma, untuk mengajarkan ilmu kepadanya, wal adab, demikian juga adab, mengajarkan akhlak. Fara'ahu yauman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu. Maka suatu hari dia melihat Al-Asma'i berwudu dan mencuci kakinya. Wabnul Khalifah yusibul ma ala rijlaihi, dan anaknya Khalifah menuangkan air ya kepada kedua kakinya. Fa'atabal Khalifah Al-Asma'i fi dzalika. Kemudian Khalifah menegur Al-Asma'i dalam hal ini. Ya, kemudian dia mengatakan, "Inna ba'astuhu ilaika litu'allimahu al-ilma." Sesungguhnya aku mengutusnya kepadamu untuk belajar ilmu. Ya, untuk mengajarkan agar kamu mengajarkannya ilmu dan mendidiknya. Kenapa kamu tidak memerintahkannya untuk menuangkan air ya dengan salah satu tangannya dan mencuci dengan tangan yang lainnya? Jadi di sini Imam Al-Asma'i terlihat sedang menuangkan air ke tangan dan kaki muridnya ini. Jadi seolah ya karena ini adalah anak raja, anak khalifah, Imam Al-Asma'i itu dia ingin menghormati atau ingin memuliakan anak raja, anak presiden. Jadi mungkin karena belum ada keran waktu itu, dituangin sama gurunya. Dituangin supaya anaknya khalifah ini dia bisa berwudu dengan nyaman. Nah, khalifah ya dia tidak mentang-mentang khalifah. Dia melihat hal itu merasa tidak nyaman. Kata khalifah, "Wahai Al-Asma'i, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak menyuruh anakku untuk mengambil air sendiri, menuangkannya sendiri?" Ya, karena aku mengutusnya ke sini itu untuk belajar ilmu, untuk belajar akhlak, belajar adab dari engkau, bukan untuk diperlakukan seperti anaknya khalifah. Nah, di sini kita melihat bahwa dari zaman dulu para ulama kita atau para pemimpin umat Islam, mereka mengajarkan anaknya untuk benar-benar belajar ilmu dan belajar adab. Beda dengan di kita sekarang, ya mentang-mentang anak orang kaya, ya atau mentang-mentang dia orang kaya, dia ingin agar anaknya diperlakukan istimewa di sekolahnya. Mentang-mentang dia pemimpin, mentang-mentang dia pejabat, dia ingin anaknya diperlakukan istimewa di sekolahnya. Ya. Bahkan gurunya menjadi sangat kecil, menjadi tidak punya kekuatan, menjadi tidak punya kekuasaan di hadapan anaknya. Karena anak ini adalah anak pemimpin, anak presiden misalnya, atau anak menteri, atau anak gubernur, atau anak bupati. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Selama seorang anak itu adalah murid bagi gurunya, maka anak ini harus senantiasa menghormati gurunya. Ya. Kemudian wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Di antara bentuk penghormatan kepada ilmu adalah
menghormati atau memuliakan kitab, memuliakan buku. Ya. Ini maksudnya gimana ini? Jadi buku yang menjadi sumber belajar kita itu harus kita hormati. Bukan berarti dihormati begini, tapi harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Imam Az-Zarnuji mengatakan fayan bagi talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bitoharah. Diharapkan bagi seorang pencari ilmu untuk tidak mengambil buku, tidak mengambil kitab untuk dibacanya illa bitoharah, kecuali dalam keadaan suci, tidak punya hadas. Apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran, tafsir atau hadis atau buku-buku yang mengandung hal-hal itu. Ya, kalian pernah mendengar kisah dari Imam Malik bin Anas, salah seorang imam madhab, ya, salah seorang dari 4 orang imam madhab. Imam Malik bin Anas ini, beliau setiap kali mau menyampaikan tausiah atau mau menyampaikan ilmu seperti saat ini, ya seperti saya saat ini, beliau selalu memastikan dirinya berada dalam keadaan apa? Suci, tidak berhadas. Ya, saya tadi berusaha untuk melakukan itu, tapi karena batal jadi ya sudah, masa harus balik lagi kan? Itu karena memang tidak wajib. Hanya ini sebagai salah satu sebagai salah satu keutamaan. Ketika ditanya Imam Anas oleh murid-muridnya, kenapa engkau melakukan itu? Bahkan saya pernah ceritakan Imam Anas ini ketika dia mendapatkan tamu yang datang ke rumahnya, kemudian pelayannya bertanya kepada tamu itu, apa niat atau tujuan kamu datang ke sini? Maka tamu ini akan mengatakan, saya ingin bertanya tentang fatwa A, atau saya ingin bicara tentang urusan dunia. Maka kalau tamu ini datang untuk meminta fatwa, untuk meminta ilmu, Imam Malik bin Anas dalam sebuah riwayat dia disebutkan berwudu dulu sebelum bertemu dengan tamunya. Tapi kalau untuk urusan dunia dia tidak berwudu dulu. Lalu ditanya oleh muridnya, seperti ketika dia menyampaikan ilmu ya dalam keadaan tidak berhadas, dalam keadaan punya wudu. Nah, alasan beliau apa? Alasan beliau adalah saya tidak mau lisan saya ini mengucapkan satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tubuhku tidak suci, dalam keadaan tubuhku berhadas. Ini salah satu keutamaan atau salah satu penghormatan yang dilakukan oleh Imam Anas bin Malik terhadap ilmu, terlebih ilmu agama yang di dalamnya mengandung ajaran Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ya disebutkan dalam kitab ini kata Imam Syamsuddin atau Syamsul A'immah Al-Halwani, dia berkata, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini dengan bersikap hormat. Aku tidak pernah mengambil kertas melainkan dalam keadaan suci, tidak berhadas. Syekh Imam Syamsuddin As-Sarkhasi pernah sakit perut. Ya, pada satu malam beliau mengulang pelajaran dan beliau berwudu 17 kali pada malam itu. Ya, pasalnya beliau tidak mengulang pelajaran kecuali dalam keadaan suci. Yang demikian ini karena ilmu adalah cahaya dan wudu juga cahaya, sehingga cahaya ilmu akan tambah terang dengannya. Ini Masya Allah. Jadi ada seorang ulama yang ketika baca buku, ya, ketika baca buku, setiap kali dia berhadas, entah buang angin, entah ingin buang air kecil, maka dia selalu selalu berwudu lagi sebelum kemudian memegang buku yang lainnya untuk dibaca. Ya. Tapi kalau kita kan karena kita tidak merasa itu sebagai sebuah kewajiban, hari-hari ya kadang lagi baca buku pun berat gitu ya. Karena kita tidak menganggap itu sebagai sebagai penghalang untuk kita
bisa membaca. Ya, beda kalau dengan Al-Qur'an ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan punya wudu atau dalam keadaan suci. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Ya, kecuali jika kita dalam keadaan hadas besar. Ya, maka dianjurkan tidak memegang mushaf. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Ya, kita punya waktu 5 menit. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Kemudian wa min ta'zim al-wajib. Di antara bentuk penghormatan yang wajib ya, yang harus kita lakukan terhadap ilmu yang kita pelajari adalah Allah yamudda ar-rijla ilal kitab. Adalah tidak menjulurkan kaki ke arah kitab, ke arah buku yang kita baca, yang kita pelajari. Pernah nggak kalian melakukan hal seperti ini? Menjulurkan kaki, sementara di depan kita itu ada buku yang sedang kita pelajari. Atau mungkin ada Quran yang sedang kita baca. Paham nggak maksudnya? Ya, ini salah satu bentuk tidak menghormati ilmu. Ya. Wa yad'u kutubat tafsir fawqa sa'iril kutub. Dan hendaknya menyimpan buku tafsir di atas tumpukan buku yang lainnya. Jadi kalau kita menyimpan buku ke atas, ya ditumpuk begini ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka buku yang kita pandang paling mulia karena berisi ayat-ayat Al-Quran kita simpan di atas. Ya, buku-buku yang ada Al-Qurannya kita simpan di atas. Apalagi kalau kita menyimpan mushaf, yaitu pasti kita simpan di mana? Di atasnya. Memang tidak harus, tidak wajib, tetapi ini sebagai salah satu bentuk apa? Penghormatan kita kepada ilmu. Dan Al-Quran menjadi sumber ilmu utama untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Karena kalau kita lihat Al-Quran itu penuh dengan ilmu sejarah, penuh dengan ilmu pengetahuan alam, penuh dengan ilmu matematika, ya, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau mencari referensi yang paling utama, kita kembali kepada Al-Quran. Teori langit dan bumi itu ternyata sumbernya dari Al-Quran. Ya. Kehidupan atau fase kehidupan di alam rahim jauh sebelum para ilmuwan menemukan ya dan menggunakan alat yang namanya USG, ultrasonografi. Ternyata Allah sudah menjelaskan sebelumnya bagaimana manusia diciptakan dari fase ke fase. Dari mulai setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi tulang dibalut dengan daging dan seterusnya sampai menjadi manusia yang sempurna. Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Para ilmuwan baru tahun-tahun terakhir, baru abad-abad terakhir. Tapi Al-Quran sudah berbicara sejak 14 abad yang lalu. Baik, kemudian wala yad'u 'alal kitab syai'an akhar. Ya, dan tidak meletakkan di atas kitab, di atas buku yang kita baca, yang kita ambil ilmunya, sesuatu yang lainnya. Kamu nyimpen cikopi di luhuran buku-buku gitu ya. Ini sangat tidak dianjurkan oleh Imam Az-Zarnuji. Karena secara tidak langsung sama dengan kita merendahkan kedudukan buku itu dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya duniawi. Apalagi kalau kemudian sampai air kopi itu tumpah. Nah, itu akan merusak isi buku yang kita baca. Baik, terakhir yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, ya. Guru kami Burhanuddin pernah mengisahkan tentang salah seorang guru kami bahwa ada seorang faqih, ya seorang ahli fikih, meletakkan tempat tinta di atas kitab.
Meletakkan apa? Meletakkan tempat tinta di atas kitab. Lalu Syekh itu berkata dalam bahasa Persia, ilmumu tidak akan bermanfaat. Ilmumu tidak akan bermanfaat. Disumpahin sama seorang syekh bahwa ilmunya tidak akan bermanfaat. Karena apa? Hanya sekedar karena dia meletakkan bak tinta. Ya, bak tinta di atas bukunya itu karena dianggap tidak menghormati ilmu dan buku yang dibacanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang paling penting, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai manfaat dari ilmu yang kita pelajari dengan kita menghormati ilmu, menghormati para guru yang mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.